Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Langkah awal, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah. Pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kita kasih sayang dan karunia. Di antaranya Allah berikan kita kesehatan sekaligus kelapangan waktu. Allah berikan kita kekuatan badan dan juga kekuatan iman, sehingga pada malam ini kita dapat berhadir bersama memenuhi undangan daripada ahli bait sekeluarga. Tepatnya malam ini adalah malam yang kedua cara kita kampung hine kedua bonken atau hine sintua tenah kubuso di sarahan tua kemudian sabelah nah hine sintua niku karena nina hine kedua bonken ini engkau terpasang segala bendera-bendera adat, engkau terpasang segala hal-hal yang berkaitan dengan adat. Tenangun peh engkau dibalut, langit-langit peh engkau dipasang, kabeh peh engkau dilekatkan, menandakan bahwa acara ini engkau resmi diizinkan dan dilaksanakan oleh sintua atau pemangku adat, bisa mang kita katakan penguasa adat. Maka ini yang terjadi setelah ini dikatakan ini sintua, ini yang diizinkan dan direstui. Misalnya sebagian menyebutkan ide pertama ini dina melakami di hantu orang ini menangko. Nah gitu. Kalau gimang lagi. Bisa ini menangko, makanya dapat izin. Berarti kalau kena izin itu karena menangko. Tapi tak lain mah, kan? Cuma karena enda orang menyangkut dengan hukum agama, ya tidak apa-apa. Ini hanya karena ketua-ketua takahnya mungkin memantangkan lebih ini sekali saja, maka dibayar 2 kali.
sadang lebih, sadang berizinkan. Akhirnya Bapak Ibu yang mulia, begitu orang-orang tua kita dahulu menyusun dan mengatur adat itu sedemikian rupa sebagai bagian dari adab dalam kita bermasyarakat, yang adab ini juga termasuk ajaran agama. Maka falsafah orang tua kita dahulu menyusun adat, dipasang lelangitna, dipasang tawehna, dibalut benangunna, menunjukkan acara ini sama-sama antara masyarakat dengan pembesar atau pemangku adat. Supaya apa Bapak Ibu yang mulia? Anak dan generasi kita terbiasa hidup beradab dan beradab. Anak-anak kita biasa hidup beradab dan beradab. Jadi ada dua macam ya Ibu. Adab kebiasaan yang baik yang disusun secara turun-temurun. Istiadat barang yang belum ada tapi kemudian disepakati bersama sehingga jadi ada. Maka beda adat dengan istiadat. Oleh kita disebut sekaligus adat istiadat. Bisakah adat jadi hukum? Agama mengatakan bisa. Al-adat muhakkamah dalam kaidah usul fikih. Adat itu sesuatu yang dijadikan hukum bila tidak bertentangan dengan hukum syara'. Bisa kita falsafah Bapak Ibu yang mulia. Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Adat basandi syara' dengan makna bahwa adat itu dibangun di atas syara'. Sandina syara'. Apa itu syara'? Sandina macam kita fondasikan atau lah kaya hamu panggung terus sandi punna baru masuk tutusna, baru masuk kemudian penguncinan, baru metiang, baru melantai di waghairuha dan lain sebagainya. Syara' basandikan kitabullah. Syara' ini agama cara kita. Dikenai sumber pondasina kitabullah Al-Qur'anul Karim. Nah, semacam anak tandai Al-Qur'anul Karim. Bila kita bagi tandai ibu-ibu, anak tandai macam Al-Qur'an senang kita atau malon? Senang. Pembacaannya fasih, makharijul hurufnya tepat. Artinya bahwa Bapak Ibu yang mulia, anak-anak dan bule yang bisa dengan pembacaan Al-Quran ini, tinggal kita melanjutkan dan mengarahkan bimbingan. Dan tugas Pak Sekdes. Sekdes ini mah biasa. Cendek kami pekat den, boleh cendek. Lama kudu makan nanti, artinya kali. Bagian mau pemimpin. Ketika dibisikkan si bendera, kan si bendera kelaknya melancokin sekdes ini cendkundul ibu-ibu dan kukus ibu-ibu ising dia si mencoki. Siapa yang nak kalah? Nah, kadikenya cendas tahun dia ijum. Nah tidak kali. Masyarakat dengan pemimpin sepakat dan serikat, insya Allah kampung maju, aman tentram, agama kuat, masyarakat senang. Kita doakan semoga Pak Sekdes Endah sehat-sehat dan panjang umur. Amin. Ulah anak suaminya. Gitu. Ada Sekdes kita lo start deh. Ya berapa kata mang lo? Iya be. Oke. Nah iya be. Nah doa bersama yang lain bang. Maknanya kalian kami sampaikan penting mohon maaf Bapak Ibu yang mulia Cikunai supaya
pemimpin ini dalam hal ini apakah sekdes, apakah Pak Kecil, apakah Kadus, apakah kaum dan lain sebagainya, kepeduliannya kepada agama dan adat harus sejalan. Kudu bisa sejalan karena duanya berdampingan, tidak bisa kita pisahkan. Kita hidup diatur oleh adat, kita hidup dihukumi oleh agama. Halal haram, pahala dosa, surga neraka, itu siapa yang bicara? Agama. Etika hidup, etika berbicara, cara menutup, cara kita memahami acara baik ataupun alek buruk diatur oleh adat yang tidak bertentangan dengan syarak. Bapak ibu-ibu hadirin yang mulia, tugas kita bersama. Anak-anak anda isi pandai baca Quran lo di kampung ten, si pandai pidato lo di kampung ten, si belajar agama lo di kampung ten. Sama-sama kita mendorong, sama-sama kita mendukung supaya kare, supaya siar. Karena mendukung ini kan digampang tendata supaya tidak. Sama-sama kita mendorong masa kuda sama maju. Pulang kita mendorong masa dabuh. No. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, insya Allah setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, Gosong Telaga Barat akan melahirkan generasi-generasi yang kuat agama dan imannya. Akan melahirkan generasi-generasi yang peduli kepada masyarakat di kampungnya. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, tenang-tenang sambil kita. Si yang ekong-ekong naku yang kena, si berilmu ingat-ingat nak kerja ilmu na, si kuat ingat-ingat nak kerja tenaga na. Yakinlah kita bapak ibu yang mulia, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan bahaya gitu. Boleh bahaya nak? Isi yang bersih tenginan, isi paham agama tenginan. Bila terjadi di kampung Kaenda perkara-perkara agama yang orang nengi isi bisa menjawab dan menjelaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah. Allah kumpulkan kita pada malam ini dalam acara yang baik, dalam majelis yang mulia, insya Allah dengan niat yang ikhlas dan tulus pula menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang mulia, sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang paling saya bangga, yang paling mengingat kita. Lalu secara ulama bapak ibu yang mulia, mau kerja macam sholawat tahnisi, asal bukan kerja kita berjanji wacana asyraqal badru alaina faqtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajhas sururi. Saya jadi nabi aji mengeluarkan iluhna, keluar air matanya, menangis. Lalu ditanya Tuan Syekh, kenapa engkau menangis ketika membaca sholawat, ketika membaca asyraqal badru alaina? Kali ini ibu-ibu yang mulia, Nabi Muhammad ibnina makin pihakullah bersiang yalang, makin pihakullah bersiang yalang. Tiga bapak ibu yang mulia, waktu Nabi kita Muhammad mengatakan aku akhir hayat meninggalna, dari sebutna ummati, ummati, umatku, umatku. Jika Nabi menjawab 1400 tahun yang lalu kita elok melaku apa aku elok ini? Uangku elok, cucuku elok.
Tapi kalau sebutnya kita secara umum dalam kata-kata ummati, ummati, umatku, umatku secara umum, mulai dari Arab naik sampai Indonesia, mulai Sabang naik sampai Merauke, mulai Haloban naik sampai Islam. Sebutlah kata umatnya. Kira-kira dia melihat apa yang mau siangan sentuhan kawan para nabi bantah. Yang pas kita menjawab tentang kita akan persiangan nabi bantah kita simak. Malah kita itu apa yang melihat sentuhan siang yang anaknya ketika anaknya belum ada kayak siangnya tentua siang mata kadang-kadang melalui pengangita Nabi Muhammad oleh beda kena si mendek pengangina si malam sembayang si taat si maksiat pada siang Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, belum sadar kalah di zaman Nabi. Kerajuna tiap hari mengolok-olok ke Nabi. Maka kelihatan dalam sejarah ini Nuaiman jelasnya. Nuaiman dah lantih muangan bapak ibu yang mulia untuk mengkerajui Nabi jangan nih. Lo kalau lewat menjaga. Jagalna adalah cara kita besarnya asal. Asal ini cara kita manisan lembah, madu, tungguliwani, mana sih meletakkan di hati orang. Jadi lewat saya jagal, kalau iman tengok, tinggal ni. Kali kalau sudah jagal lain, lo kalau kamu nokok ni. Ise dokter kainai, ikat harus sembahyang ini. Nah, itu harus sembahyang. Di Bema kamu, di Bema tukang jagal, mandai, siap salam Rasulullah segala macam, kan kapal lagi. Tapi kalau tukang lain, dalam si jagal lain, mandi sendiri, dah pernah si jagal lain. Isi untuk pernah lagi, ada yang harus dijaga lagi. Ya kalau sudah main mandai, ketika mandai sahur katina. Nabi orang mana saya akan menggahukkan assalamualaikum orang mana saya akan itu sekarang mana kan? Dia memang baca kampung orang itu kembang dulu. Hadir yang mulia. Nabi kulikur sifat raufun rahimna, pengasih penyayangna, enak kalau menjaga gogo. Orang yang sampai Athena memutuskan harapan, tokohnya siap tokohnya kecap. Padahal Nabi Enda pada saatnya orang bisa ipana manis sendai. Lalu sudah penjaga dai bapak-bapak ibu-ibu yang mulia. Kau no aiman dai, kau udah pandai Nabi, no aiman. Jaga satu gini, asal aku ni. Cuma kita orang batuan nama ni Nabi Rasulullah ni. Aku dia ni. Oleh Rasulullah berkata, hadirin yang mulia. Jadi lebih dah kenal Nabi sama bagi Rasulullah. Kembali kita cerita tadi. Ontang cerita laku membandingkan ketua dengan Rasulullah dah. Kita laku menceritakan pada malam ini Bapak Ibu yang mulia kune siang na Rasulullah wan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sembahyang kita. Kan kita bulan mau Israel. Bonenda 22 Rajab. Asal buka pe sejarah ketika Allah wajibkan bantah sembahyang, isi miropuhang kebekan di ibu-ibu. Si miropuhang Rasulullah, walaupun dengan mempekat dengan Nabi Musa, dari 50 waktu menjadi 5 waktu.
Aturna kita sembayangan ibu-ibu 170 rakaat. Terus bangit. Jika turun ibu 170 rakaat. Dikurangi tarik menjadi 17 rakaat. 3 kurang 150 rakaat dikurang. Mulai 170 rakaat sembahyang ibu-ibu wajib sadar angin digan kita belakang. Digan kita ceramah. Ada melain ini. Digan kita mengaji. Digan kita mengkait. Ulang ditawa. Hadirin hadirat yang dimuliakan siapa Rasulullah bantah. Allah lebih siang bantah. Sudahlah ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, bawalah 5 waktu itu sehari semalam kepada umatmu, perintahkan mereka sholat, ajari mereka sholat, anjurkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam, tapi pahalana tetap mampu bagai 50 waktu sehari semalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerajo cituk pahala belum. Edah. Rahmatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia, karena kita dijadikan umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar ulama daik setiap bacaan sholawat kepada Rasulullah luar ilmu tangisnya. SDN aku kahia Pak Imam hadir untuk denganmu. Berarti melaku SDN leti kalau menjika boleh leti ini harta-harta kalian asal mengucap menjadikan mulut dia. Padahal antara kaum nabi kan tidak ingin merendahkan, bukan. Katanya pun dibaca secara hafal anak ini. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Asqal Asqiya ini. Katanya ku melalui 20 kali si menjadikan mulut dia paling paham 2 kali aja karya hina. Siwa lunas kalam inai ketika udah pinai bahwa assalamualaikum Zainal Anbiya ina salam di atasmu wahai hiasan para nabi, salam di atasmu wahai setakwa-takwa orang takwa, assalamualaikum asfal asfiyai, assalamualaikum zakiyal qulubi dan sebagainya. Hadirin yang mulia, tapi kata-kata kalau menjadikan maulud ini tangis. Irama anak-anak terlain orang dia berdendang no. Asyahru musalis sering kata kan insya Allah menjadikan maulud ini alaihi salam akan tangis. Bila kita kusur tidur ada tuh. Lalu kusur pada suatu hari, waktu saya tangis lagi. Pokoknya bergimana Rasulullah ini. Kuda Rasulullah ini, kuda Rasulullah ini. Kenapa lalu siapa Makkah naik? Kampung asli tidak dari Madinah. Kena ayam kena riak-riak. Kemudian ini yang kena kasih sayang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau bapak-bapak ibu-ibu yang mulia, pergi siangna Rasulullah bantah, pergi siangna Nabi bantah. 5 waktu ditambah kenakan kisah mirat naik bantah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantai nangan dari ibu-ibu si 5 waktu sehari semalam ini subuh orang ahule dan sembahyang 2 rakaat kencang 2 rakaat kencang padahal Anda pernah pegang dokter mengatakan isi dalam setiap subuh ini tidak paling cepat kena gula. Berarti yang subuh ini sebetulnya adalah obat penyakit gula. Jangan dengar. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balas
Kan kita balas sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berencana kita balas kala ya Rasulullah sisuh kedua Nabi kami sembahyang, zakat, puasa, haji, silaturahmi, berkasih sayang, baik dengan tetangga, tolong menolong, saling peduli, bersedekah dengan sesama. Insya Allah akan kami lakukan walaupun hanya semampu. Ingat ini deh. Bagaimana kita Bapak Ibu yang mulia, ini mau syaratnya kita dimasukkan dalam catatan. Sekarang calon penerima syafaat. Niat dulu be, niat dulu be. Walaupun belum mampu kita melakukan. Man hamma bihasanatin falahu ajruha. Siapa yang bercita-cita dengan kebaikan tapi dia belum mampu melakukannya, dia sudah dapat pahala kebaikan itu. Niati genai, ya Allah Tuhanku sehatkan aku ya Allah. Nah subuh jamaah aku ninta, terpedem kita. Tengah pintu sangat, orang sangat jamaah nengi. Mendapat pahala jamaah sangat dan sembahyang subuh raja bermang kalau setengah pintu noya ulang nonahan ya Allah Tuhanku sehatkan aku nah semua jamaah aku minta ngerti setengah pintu orang ini saya minta orang kita semua nenge tapi pahala jamaah nei dapat po kada kita mangan-mangan tapi foto dengan tidak mengerjakan sholat subuh berambel dan kepeng keluar sana citok kepeng masuk na defisit ya minus mau hutang mau jadi mana setengah itu siap semua digan kengat Rasulullah digan kene enggak man nama au nasiat sholata wal yusalliha idza dzakaraha lot kalak kepedem dari sembayangna ngajokeun mulang berikan ngertian Rasulullah sengah siwah ditangan menjabe jam subuh kali gelahna luah waktu kadaan oh harus pakai kadaan tidak mesti asal sholat kita sudah di luar waktu otomatis namanya qadaan walaupun misalnya kita tidak katakan qadaan tidak apa-apa yang tidak boleh itu main-main Bapak Ibu kuning main-mainan yang sembahyang tunai betul qadaan itu berapa nih nggotoh yang sembahyang qadaan lihat kena adaan main-main batalah sholat dulu batalah oleh sholatnya. Nah, karena aku memang ikut aku mencoba Pak Sekdes Sandai, kita majelis ilmu. Jadi begitu pengaji macam kita lain ya. Cuma ini kesepakatan tamang kira-kira mendalam saya mengajukan pertanyaan boleh mang? Pada boleh ada masalah. Kita buka sesi tanya jawab agak terluka mendapat dan kita jawab belum catat dan menjadi bahan ya dah usul menjadi buku yang lain karena belajar tahap di dalam majelis ilmu betul betapa sekali Rasul mengatakan salah satu faedah menuntut ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pas saya baca bahasa Indonesia aku baca bahasa Arabna akhirnya ingin hampir dua pas saya tanya di coba saya itu tadi itu ini Madinah hadirin yang mulia jadi bahwa isi kalak menjalani satu jalan tujuan adalah kau mencari ilmu pengetahuan Allah mudahkan jalannya besok menuju surga meladu maghrib jalan menuju surga itu panas terik matahari 1000 tahun mendaki
1000 tahun menurun, 1000 tahun di atas kerikil panas sampai karena itu kita begini, mulai orang kita berseluk berdalam bahas pagi tengah waktu kan milas-milas, nah oleh kesanggup tapi kan anak sanggup, anak sanggup ya, anak-anak kerja, karena anak ini lebih sana, bisa nahan apa nih, melatih dah berbesu. Ada banyak atau kurang. Hadirin ada dimuliakan oleh Allah. Insya Allah makin gue jalan kita menuju ilmu, makin Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Harusnya jalannya panjang dan lama menjadi pendek dan cepat. Maka orang tua kita dulu ada membuat istilah siratal mustaqim idinina. Tajamnya seperti pedang, halusnya seperti rambut dibelah 7. Di bawahnya ada cambuk malaikat penjaga neraka yang berputar-putar, yang akan menyambar kaki orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Pertanyaannya, adakah keterangan yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu halusnya seperti rambut dibelah 7? Tidak ada. Cuma ini istilah pergi payahna, pergi mau payahna menuju surga ini bapak-bapak ibu yang mulia. Maka jalan dimudahkan ini jalan menuntut ilmu. Itu maenda hadir yang mulia. ICP kita, apakah pengantin baru, anak-anak ahli baik, kami pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, harta-harta kita endah. Pertama yang harus kita cari ilmu, karena ilmu endah sangat amal. Makanya orang yang beramal tanpa ilmu, akmaluhu mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima. Setelah berilmu, baru kita berkewajiban mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samarin, seperti pokok kayu yang tidak berbuah. Ilmu datas, ilmu bue, apalan bue, tapi amalan tidak ada, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kanan lagi kita berkaji kita kaya apa yang mulia, binasa Islam dengan 4 perkara. Pertama, tidak berilmu, tiada mengetahui, beramal tanpa mengetahui. Yang kedua, mengetahui tapi tiada mengamalkan. Yang ketiga, tiada tahu tapi tiada mau belajar. Yang keempat, mencela-cela orang berbuat baik. 4 yang membinasakan Islam. Beramal tapi tiada mengetahui, rusak amal kita. Bapak-bapak ibu yang mulia, udah rusak. Kan dia kisah karen, tapi satu cerita orang Allah Akbar. Laksana kalak sembahyang dengan sembahyang. Idah namun dahulu dari kita menci datas naik mati. Sayang nama makhluk Allah henina, dia menama mencintai. Gantung kenawah kaharona, limbahna sembahyang. Enak? Karena ia hanya berpikir amal. Sembahyang amal, menolong makhluk Allah amal. Dia mendapat mencintai sangkut kenapa kaharona, bahana sembahyang. Binasa ndak sembahyangnya? Binasa. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan menanggung najis. Kayak najisnya pakai. Beramal tapi tiada mengetahui. Bagaimana? Mengetahui tapi tiada mau mengamalkan. Kali pandang manusia si pola nanti mencoba kekapannya.
ilmu hebat luar biasa, menyampaikan bisa kapan saja. Tapi amalnya sehari-hari, ya iya dong, tidak lebih kalah lagi urusan dari. Oleh orang-orang jahil akan diikut, tapi jadi Nina, bagi boleh, katena, bisa boleh, sama sekali pergi. Contoh. Makanya Bapak Ibu yang mulia, dosa kecil yang dilakukan oleh orang berilmu, bila itu menjadi dalil yang diikut oleh orang-orang awam, dosa kecil itu menjadi dosa besar. Karena hancur Islam ini, binasa Islam. Berilmu tapi tiada mengamal. Yang kedua kalian lain, tiada tahu tapi tiada mau belajar. Orang kita kerja sembahyang mau kok. Orang kita jangan, itu belajar. Ya orang sempat Sekarang sudah sempat hadirin, edarin, mengkareklah nih, mengumpuli kare. Kalau memang untuk naik, iya untuk naik. La ilaha illallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai. Orang kulit kalangan sepuluh berakalah lot edana jakona lot pang gak ateku jak naik ya ikut naik hadirin sering cerita dalam kitab tasawuf Bapak Ibu yang mulia. Nanti dulu Syekh Muhammad Al-Kurdi menjelaskan begini, nafsu yang jahat ini ya si melawan yang main kita melawan nih arahan si bendena bukan atenta, ajakan si bendena orang kita disuruh cepat melakukan taat jak naik kita. Ini karena nafsu kita yang hadirin yang mulia memahan kita bodoh. Makanya Abu Sirin mengatakan dalam kasidah Burdah, fa inna ammarati bisu'i ma ta'azat min jahliha binadi risyaibi wal hurami. Fa inna ammarati bisu'i, nafsu amarahku yang kan ulah kita itu nafsu amarah ini bukan bercanda. Segala yang menyuruh kepada buruk-buruk dikatakan nafsu amarah. Nafsu amarahku itu, kata Imam Busiri dalam syairnya Qasidah Burdah, mat ta'azat, tidak pernah mau menerima nasihat. Kenapa tidak menerima nasihat? Bin jahliha, karena dia buta atau tidak tahu binadir syaibi wal hurami, dengan peringatan ubang dan usia tua renta. Biasanya kita bercermin dari kita, aku cermini hukum bersetengah mentah. Tapi ada satu eko, enggak aku lah maksudnya. Kemudian Geden umur 41 tahun. Beliau mengikut umur Nabi, Marasoh mengikut umur Nabi, berarti 22 tahun naik kerja. Marasoh. Tapi ada satu itu dia terkare, enggak makin. Kunesa muda. Ya, buktinya kudu bisa den. Kipan bisa den. Ini akibat kejahilan nafsu amarah tadi. Maka nafsu amarah itu biasanya Bapak Ibu yang mulia, dia membisikkan ke hati kita, kamu masih muda, tidak apa-apa itu sebentar lagi, tunggu dulu, masih 30 tahun, masih 35 tahun, masih 25 tahun, nanti aku terlibat buku sembahyang, itu naik dan rumah. Inilah kesalahan kata Syekh Muhammad Al-Kurdi. Nafsu yang jahat itu dibaratkanlah seperti sebatang kayu kecil yang menghalangi jalan di depan rumah kita. Lalu kita lalai, cabut moi, dokak sabota.
hamba dalam tanah ni kali minta ijab nah itu tengok mudahnya kita melalui kenal untuk ini bukan setelah ucai lalu kita lalai. Saat ini kita mengatakan mudah mencabut itu karena kita masih muda, tenaga kita masih kuat, rumputnya masih kecil. Akibat kita lalai-lalai, 2 tahun kemudian membelotkan kayu dai. Kita belum tua, nafsunya makin kuat, tubuhnya makin lemah. Inilah yang bahaya. Hadirin hadirat, maksud yang ingin disampaikan adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa disediakan? Untuk orang-orang bertakwa yang menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kuncinya salah, wasari'u, bersegera, jangan tunda-tunda. Oh belum sempurna tidak apa-apa, nanti sambil berjalan disempurnakan. Salam gen, aku laku sembahyang, mari kita rata-rata orang kali. Nahan sambil berjalan sembahyang kita seminggu sekali hari memang kita di majelis ilmu, perbaiki si lagu kusogan si maknohong tanyakan, insya Allah ini kita termasuk golongan orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ada peluang masuk pesantren orang mungkin kita ingin bagi berdoa buyus peluang mulai masuk pesantren ibu-ibu ada mana terima aja ibu ini isi mengukus dengan wangi. Yang kedua, urus lisan jadi ngomong gue. Ibu-ibu ngurus suaminya, ngurus anaknya, suami ngurus apakah anaknya, istrinya. Jadi caranya mana ada majelis kita buat, di situ kita mencari ilmu pengetahuan tentangnya. Yang penting kuncinya kali wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ini pada kesempatan ini kita berhadir untuk mendoakan anak ahli baik Enda yang akan menempuh hidup baru, yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Hidup berumah tangga pasti banyak cobaan-cobaannya. Hidup berumah tangga pasti banyak godaan dan rintangannya. Maka perlu kita bekali dengan iman yang kuat. Iman itu kata para sahabat Nabi lemah. Boleh cara memperkuat iman, memperbanyak amal soleh. Jadi kan, iman ini keyakinan Allah. Keyakinan Allah ini kadang-kadang kan kita mengubah-ubah. Ada masanya kita yakin total kepada Allah, kita ragu-ragu karena rezeki dari Allah. Terus saat ini, tapi dosa nah, ya, mulai dongeng kadenta, kali usahakan rugi, kali kerajaan bermak menjadi, sawit isuan pangan mengkala. Balik itu kata yang punya orang pangan mengkala, pangan bebas. Macam timbul ragu di hati kita. Ya, siapa mau Tuhan bangkit dia? Kadenta. Itulah saatnya lemah iman. Maka kata para sahabat Nabi, memperkuat keimanan itu salah satunya memperbanyak amal soleh. Yang paling utama dari kali sholat. Maka kami berpesan kepada pengantin baru, jagalah sholatmu, insya Allah Allah akan menjagamu. Ya kita dengan Tuhan ini Bapak Ibu, udah kita dalam sembahyang
mulai abai kita kepada sholat, maka Allah abai kepada kita. Ya, tapi memang aku sembahyang, kakak rezeki orang minta, betul. Abainya Allah Ta'ala kepada kita bukan berarti kita tidak diberi makan, bukan. Abainya Allah kepada kita bukan kita tidak diberi rezeki, tidak. Rezeki itu duniawi. Yang namanya duniawi Allah tidak sayang. Maknanya Allah tidak sayang, Allah akan berikan dunia ini kepada siapa saja. Makanya cerita kaya Bapak Ibu yang mulia, bukan Islam saja kaya. Malah kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, lebih kaya orang-orang yang tidak Islam. Kita tulis semua isi paling banyak anak Islam di tiga negara Indonesia misalnya belum seberapa dibanding dengan pendiri Facebook, belum seberapa dibanding dengan sifatnya Pak Menteri ya dari Elon Musk, ya kan? Belum seberapa. Artinya apa hadirin yang mulia? Dunia ini, duit itu, harta duniawi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada rasa sayang pada harta itu. Maka Allah berikan kepada siapa saja. Mula kasih dulu kan. Bagi Allah, bahkan campak nih. Isinya mengatur jadi. Tak beriman boleh, kafir tidak boleh. Malah lagi dengan gender, boleh tolak kafir. Mengatur harta duniawi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Ya itu kita anggap bahwa Allah sayang kepada kita memberi rezeki bukan? Karena kait kenal dengan sholat Bapak Ibu yang mulia, asal kita sembahyang baik. Guna kita menjaga sembahyang, begitu Allah menjaga kita. Maknanya bahwa lot ketenangan yang akan diberikan oleh Allah mulai kita istiqomah dalam menjaga sholat, baik dalam rumah tangga, baik dalam kepemimpinan dan lain sebagainya. Kisah mulai dalam Islam dibawain kena Iskandar Zulkarnain, raja besar. Mula dalam bahasa sejarah dibawain kena Alexander yang Agung, Alexander the Great, penguasa timur dan barat, tidak pernah kalah dalam perang. Asal dia masuk negeri bisa takluk dikalahkan, tunduk di bawah kekuasaannya. Berasal dari Makedonia atau Yunani, Iskandar Zulkarnain. Suatu hari Bapak Ibu, siap ia memperang, menang, balik di kampungnya. So di kampungnya sakit. Ketika terasa sakitnya, sakit ngulaku meninggal, tunggu nama jenderalnya. Jenderal masuk kali kabah tuan raja, tulis wasiatku telu. Kali pertama tulis bahwa ketika saya meninggal nanti, yang mengantarkan saya ke kuburan adalah dokter pribadi saya. Jangan yang lain, ulang tak selewat. Dokter si mendauniakan mengembahkan mayat kunahan di kuburan. Yang kedua, dalam sapo punai lako di kuburan nahan, pulung harta harta si kumpul keslamen. Baik kedua dalani, soal kuburan. Ini dalani, ini kira-kira. Emasna, berlianna, permatana, intanna, gepengna, sehatkan hartana, mulai dari pintu sabuna naik, sohbil waktu indalan nanahan. Yang kedua, Bapak Iskandar Zulkarnain, waktu masuk ke gene aku nanti lubang tubuh ini, tangan ken ulang luas kendahi, dari papan kerendah naik. Ulang masukkan, luahkan.
Endamo saya katakan ya Iskandar Zulkarnain. Satu riwayat Zulkarnain artinya orang yang punya dua tanduk. Dengan tangan di luar, melek tangan begitu tanduk seolah-olah. Hadirin yang mulia, ikusong oleh jenderalna kune sabegi wasiatmu. Pertama Dr. Iskandar Zulkarnain, mayat kunahan tukang angkat harus dokter pribadiku. Kali maksudnya asal dokter di dunia jangan sombong, bahwa tidak ada dokter yang mampu menyelamatkan seseorang dari kematian. Enggak di mana nanti. Tuhan kerja soh. Tapi kita berusaha tuh berlaku baik. Tapi pada hakikatnya tidak ada siapapun kita manusia ini, termasuk dokter, yang mampu menghindarkan manusia dari kematian. Yang kedua, punya satu suruh kesehatan kini bakalan ini harta kubatana, bahwa harta ini ternyata kita kumpulkan, kita pakai, kita lalani, kita lalankan, kita gunakan mengembah kita di alam kubur. Paling batana, paling denoh, paling dekat, paling bersih harta kita ini sibak pintu kubur kejam di kubur orang. Paling hebat itu hari Pak Ibu yang mulia, anak tateh begi, istri tateh begi, suami tateh begi. Boleh juga masuk. Dari nanti hari kembang kena iwa kalau gua syukur Bapak Ibu melanak dah sekul menjalur pergi dan turun naik jalur ke mentua men Pak Imam justru yang itu jalur kena bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan kecap Pak Imam bukakan gor Imam gor dina lalu naik artinya kali Bapak Ibu amal si kita tulus mangmo si tuhuna si ikuti yang ketelu kata Iskandar Zulkarnain kude saya buka tangan kundai yang gunahan wasiat kunina saya lahir ke dunia dengan tangan kosong, masuk kubur juga dengan tangan Kosong. jadi tidak apa-apa Ibu yang mulia. Salat jalan mencari ketenangan. Melakukan sembahyang mang kalau kita tenang nenge, berarti tenang dalam hidup. Maka Rasulullah Bapak Ibu yang mulia, punya jangan nunggu Bilal laku kamat. Ya Bilal, aqimis shalah wa arihna biha. Hai Bilal, kamatlah kita untuk sholat dan tenangkan kami dengan sholat. Punya sholat yang bisa tenang adalah Bapak Ibu. Karena terakhirnya lo dia sembahyang adalah kita lahut buat mengatakan sembahyang syariat ina. Benar sembahyang syariat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bacaannya kita ke depan, baratnya kita luruskan, dan panjang pendeknya kita jaga. Hadirin rukun sholatnya, rukun fi'lina geraknya gunekin pakai tumak nina. Sempurna kita lakukan syarat dan rukunnya bersucina selesai betul. Maka dikatakan kita sholat syariat. Enggak tenang nih, Maden. Tapi dinggo kita dianggap maya hutang sembahyang. Kita kerajokan dalam waktu, pulang di luar waktu, pulang selain masuk waktu sembahyang no. Lu kita jam 11, pulang masa hari Sabtuna. Lo kalau pergi, atau kau angkat ini, cek udah jalan tua gitu. Ya sebenarnya terus kita ini. Yang sebelah senai ini, nah nur yang nak pergi wala kita ini, salah. Waktunya, ulama waktu naik. Nah, Allah waktu naik, atau waktu naik ada naik di belakang.
orang melalaikan sholat dari waktunya dikenakan baginya dosa besar. Bapak Ibu yang mulia, engkau kerja sempurna secara syariat, kita tingkat termotole. Lo gelakna yang kedua Bapak Ibu yang mulia, sembahyang tarikat. Udah sembahyang tarikat kira-kira begini. Waktu kita melakukan rukuk, waktu berdiri, waktu Fatihah, ingat dengan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita bisa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Bisa kita imbangi, kita latih jikes mang, kita latih tarekat mang, supaya tersembah. Tarekat ini waktu kita sembahyang. Nah, insya Allah berapa di situ ketenangan lain. Tapi tetap kuncinya kita memperbaiki, menyempurnakan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata habis waktu darah, habis waktu lidah Bapak Ibu, waktu kita belum masuk ke liang. Hadirin hadirat, demikianlah mudah-mudahan anak ahli bait enak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang sakinah, kehidupan yang tentram, mawaddah, berlimpah kasih sayang, warahmah, dan mendapat sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi acara ini penutup, kita berzikir cituk agak 50 kali dengan kita bersama khusus kepada ahli bait. Semoga diberikan kesuksesan dan kesehatan oleh Allah Ta'ala, tetap dalam ketaatan, dan seluruh anggota kami senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala keamanan, ketentraman, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman. Amin ya rabbal alamin.